Chapter 43. Tidak apa-apa memiliki 10 anak. Kapan bel panjang berbunyi. Di dalam Xianzong sangat hidup. Mereka yang diundang selain dua sekte abadi lainnya juga memiliki beberapa penggarap nakal yang lebih terkenal. Dibandingkan dengan penobatan sulung 3 bulan lalu, skala perayaan kali ini jauh lebih besar. Menurut proses persiapan ketua, hajatan dulu baru kemudian proses pernikahan. Hajatan ya. Bagi Xianzong ini juga merupakan kebahagiaan ganda. Pernikahan Li Suying dengan Suyun juga membuat iri banyak pembudidaya abadi. Akar spiritual Suyun tidak buruk, dan dia juga murid langsung dari masternya, dan dia secantik dewa langit. Mengapa tidak membuat orang iri? Banyak murid Xianzong awalnya berpikir bahwa Suyun tidak akan pernah menikah, tetapi tidak pernah berpikir bahwa di usia yang begitu muda, Suyun akan menikahi Li Su. Meski ada alasan bagi master sekte untuk mengabulkan pernikahan tersebut, Suyun sendiri juga bersedia. Jika Suyun tidak memiliki perasaan terhadap Li Su, pemimpinnya juga tidak akan menyebutkannya. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menariknya Li Su. Suyun yang masih sangat muda memasuki negara dengan sangat cepat dan memiliki harapan besar untuk menembus gold court bersedia menikah. Perayaan kali ini benar-benar meriah. Li Su juga mengenal banyak pembudidaya abadi dari dua sekte abadi lainnya. Dari dua gerbang abadi ini, salah satunya adalah gerbang Liang Kerajaan Shiki. Salah satunya adalah Seven Star Valley di Kerajaan Yan Utara. Liang Men mengambil jurusan teknik kultivasi tipe api dan pandai menggunakan mantra tipe api. Dan Seven Star Valley mengambil jurusan teknik budidaya tipe es. Ada rasa dingin dalam esensi sejatinya, dan dia pandai menggunakan teknik tipe es. Kedua sekte abadi ini sama-sama mengirim sesepuh untuk menonton upacara tersebut. Selain sesepuh, mereka juga membawa banyak kultivator abadi. Perayaan Li Su ini juga merupakan kesempatan bagi para pembudidaya dari 3 sekte abadi untuk bertukar pikiran. Meskipun 3 sekte besar abadi bersaing satu sama lain, mereka bahkan mungkin bertarung satu sama lain untuk beberapa sumber daya, tetapi mereka masih saling menahan. Perayaan dan pernikahan hampir mulus. Suyun mengenakan mahkota Phoenix dan Xiaopei dengan jilbab merah di kepalanya dan melangkah ke kursi tandu dengan anggun. Kursi sedan ini dimodifikasi dari kapal terbang. Artinya kursi tandu besar berwarna merah diletakkan di atas kapal terbang. Disusun beberapa kapal terbang besar berwarna merah yang diisi mahar. Mahar ini disiapkan oleh Master Sekte untuk Suyun. Suyun adalah seorang yatim piatu sejak dia masih kecil. Setelah dibawa kembali ke Xianzong oleh Master Sekte, dia dibesarkan di Xianzong. Xianzong setara dengan keluarga kelahirannya. Oleh karena itu, di belakang kapal terbang ini masih banyak murid Xianzong yang datang untuk mengawal mereka. Ayo, apa pertempuran besar? Itu benar. Leluhur keluarga Li telah abadi selama ribuan tahun, dan konon peri yang menikah kali ini juga sangat kuat. Itu disebut Gold Core Immortal, bukan Millennium Immortal. Area sekitar Dimension sudah ramai dikunjungi orang. Perjamuan untuk perayaan ini diatur sejauh puluhan mil. Bahkan Kaisar Kerajaan Wu secara pribadi membawa sejumlah besar menteri ke sini. Belum lagi pejabat dan keluarga kaya lainnya. Rumah Li juga secara khusus menyiapkan ribuan meja perjamuan untuk beberapa keluarga miskin. Keluarga miskin yang duduk di jamuan makan ini tidak perlu mengiringi upacara. Mereka boleh makan sambil duduk, namun ada juga beberapa aturan baku, seperti tidak berkemas sampai semua orang selesai makan. Untuk berkemas, Anda harus meminta persetujuan semua orang di meja yang sama. Setiap kali Li Su mengambil selir, akan ada perjamuan seperti itu, dan orang-orang akan secara sadar mematuhi semua aturan. Dewa mengadakan perjamuan dan berani main-main. Bukankah mereka akan mencari kematian? Sejumlah besar penggarap nakal dan klan Xiuxian juga datang, dan rumah Li ramai tidak seperti sebelumnya. Bahkan penggarap nakal dan penggarap abadi dari kerajaan Shiki dan kerajaan Baiyan banyak datang. Setelah perayaan ini, nama Li Su juga akan bergema secara menyeluruh di dunia abadi dari 3 negara sekuler. Yun-er, malam tiba. Li Su melepas jilbab merah. Di bawah jilbab merah adalah wajah Suyun yang sangat pemalu. Melihat Suyun seperti ini, Li Su malam ini menjadi sangat romantis. Mungkin karena Suyun terlalu cantik sampai keesokan paginya. Selama beberapa hari berikutnya, Li Su tenggelam dalam kebahagiaan. Yun-er, beri aku bayi. Pada hari ini Li Su berbisik kepada Suyun. Pada dasarnya, setelah masa pemurnian Qi, jika pembudidaya wanita tidak ingin memiliki keturunan, bahkan jika hal seperti itu terjadi, mereka tidak dapat hamil. Suyun masih muda, masa depannya tidak terbatas.
Li Su tidak akan memaksanya untuk memiliki bayi, jadi dia harus meminta persetujuannya. Suyun masih memiliki ekspresi malu di wajahnya, dan ketika dia mendengar suara Li Su, dia yang tidak berencana memiliki keturunan untuk saat ini melembutkan hatinya. Dia sangat menyukai Li Su. Kemudian dia memberi lembut Melihat Suyun setuju, Li Su semakin menyukainya. "Terima kasih Yun-er," kata Li Su. "Apakah boleh melahirkan 10?" Kemudian kalimat berikutnya Li Su mengejutkan Suyun. 10. Berapa lama untuk hidup? Melihat ekspresi kecil Suyun, Li Su menyesapnya. "Yun-er, aku bercanda, kamu masih harus berlatih." Li Su tertawa, kemudian lanjut lagi. "Selamat, Musuh termuda Su, kakak senior Li." Beberapa hari setelah pernikahan, kediaman Li menyambut tamu lain. Ini adalah guru nasional kerajaan Bu, Qin Xiaoyue. Dia juga murid langsung dari sang master, tetapi akar spiritual tidak sebaik Suyun. Li Su tidak begitu jelas tentang nilai spesifiknya, namun dia lebih tua dari Suyun dan memulai lebih awal dari Suyun. Ketika Li Su berusia 100 tahun, dia memiliki basis kultivasi di puncak pendirian yayasan. Sekarang saya tidak tahu apakah akan ada pendirian yayasan yang berhasil atau apakah kami dapat menembus gold core. Tidak seperti Suyun, Qin Xiaoyue telah duduk di ibu kota kekaisaran kerajaan Wu dan tidak ada rotasi. Dia telah berada di ibu kota kekaisaran kerajaan Wu selama 60 tahun. Alasannya konon karena ada tablet batu tanpa kata yang sangat misterius di ibu kota kekaisaran kerajaan Wu. Tampaknya tablet batu tanpa kata tidak memiliki kata-kata, tetapi dia tampaknya bisa mendapatkan beberapa informasi darinya. Masuknya dia sebenarnya lebih cepat daripada di Xianzong. Qin Xiaoyue juga datang ke sini beberapa hari yang lalu, tetapi saat itu perayaannya terlalu sibuk. Li Su dan Suyun sama sekali tidak punya waktu untuk melihatnya. Kali ini dia datang ke sini dalam perjalanan khusus. Terakhir kali Li Su melihatnya beberapa dekade yang lalu. Pada saat itu dia masih dalam tahap akhir pemurnian Qi, dan pihak lainnya adalah pembudidaya yayasan pendirian, murid langsung dari master. Status Li Su sangat berbeda dengan pihak lain. Ketika Li Su berusia 100 tahun dan pendirian yayasan, dia juga memberi Li Su hadiah langka. "Kakak senior Xiaoyue, kamu seharusnya segera memasuki prodi temas terobosan kan?" Suyun bertanya. Qin Xiaoyue menggelengkan kepalanya. "Bagaimana bisa begitu cepat? Saya hampir mencapai penyelesaian pendirian yayasan. Setelah pendirian yayasan selesai, tidak akan mudah untuk mencapai tahap inti emas. Saya tidak tahu jika aku bisa berhasil." "Kakak senior sangat kuat, itu pasti mungkin," Suyun menyemangati. "Saya datang ke sini terutama untuk bertanya kepada senior brother Lee tentang pengalaman Golden Core. Beberapa dekade yang lalu, ketika pendirian yayasan saya mencapai puncaknya, senior brother Lee adalah tahap akhir pemurnian Qi. Saya tidak menyangka itu hanya beberapa dekade di masa lalu saudara Lee satu langkah di depan saya ke tahap inti emas." Setelah berbahasa basi, Qin Xiaoyue berbicara tentang niatnya. "Dia di sini untuk belajar. Dia juga memiliki beberapa emosi. Dalam beberapa dekade terakhir, dia hanya sedikit mencapai penyelesaian pendirian yayasan. Tetapi perubahan Li Su dalam beberapa dekade terakhir telah mengguncang dunia." Chapter 44. Guru sangat tidak berdaya. Di rumah Li Su dengan lembut memberitahu Qin Xiaoyue tentang pengalaman Gold Core. Inti emasnya benar-benar berbeda dari pembudidaya inti emas lainnya. Tapi bukan berarti Li Su tidak punya pengalaman. Basis budidaya yang dihargai oleh sistem tidak seperti pemberdayaan. Di basis kultivasi ini ada pengalaman latihan nyata. Misalnya, basis kultivasi 100 tahun membuat Li Su merasa seolah-olah telah berkultivasi selama 100 tahun. Ini tidak berbahaya. Dan ketika Li Su menggunakan 500 poin energi alkimia untuk mendapatkan inti emas, dia juga memiliki pengalaman dan perasaan inti emas. Apalagi pengalaman dan perasaan semacam ini sangat nyata dan teliti, karena Li Su tidak perlu mengkhawatirkannya sama sekali. Dia juga dapat memiliki waktu dan tenaga untuk merasakan berbagai perubahan di inti emasnya. Sekarang Li Su angkat bicara tentang perubahan ini. Dikombinasikan dengan apa yang tetua Shui katakan kepada Li Su, pengalaman ini sangat berguna bagi Qin Xiaoyue. "Terima kasih kakak senior Li." Beberapa jam kemudian Qin Xiaoyue berkata kepada Li Su dengan rasa terima kasih. Pengalaman yang dibicarakan Li Su sangat berguna baginya. Setidaknya beberapa tahun, sebanyak 10 tahun, Qin Xiaoyue juga yakin bahwa yayasan pendirian telah selesai, dan pada saat itu dia akan mulai mencapai inti emas. "Kakak Li, jika aku tidak dapat menembus inti emas,
Maka ada sesuatu aku ingin meminta bantuanmu. Setelah berterima kasih kepada Lisu, Qin Xiaoyu ragu sejenak lalu berbicara lagi. Bisa, Lisu menurut. Menurutnya tidak ada masalah, dia sekarang menjadi kultivator inti emas. Dan di area 3 gerbang besar abadi banyak hal yang bukan lagi benda. Qin Xiaoyu mengobrol dengan Su Yun di Li Mansion, dan setelah bermain lama dia mengucapkan selamat tinggal. Setelah Qin Xiaoyu pergi, Lisu terus bertunangan dengan Su Yun. Saat menikah Su Yun, Lisu memberitahu pemimpin sekte bahwa Su Yun akan kembali ke Xianzhong untuk berlatih setelah tinggal di kediaman Li selama 1 atau 2 tahun. Lisu juga tidak mau menunda Su Yun. Suamiku sepertinya memang ada. Hanya 1 bulan kemudian Su Yun menyadari bahwa dia hamil. Ini baik, Lisu menunjukkan kegembiraan. Su Yun juga memiliki anaknya. Su Yun adalah akar spiritual peringkat kelima. Dia sekarang dalam periode inti emas terobosan. Akar spiritual anak ini seharusnya cukup bagus. Akar spiritual anak itu seharusnya baik-baik saja. 10 bulan kemudian anak Su Yun tidak juga lahir. Sudah 11 bulan. Umumnya anak-anak yang lahir belakangan memiliki masalah atau terlahir supernatural, yaitu mereka memiliki akar spiritual yang relatif baik. Sebagai kultivator inti emas, Lisu secara alami dapat mengetahui situasi umum anak tersebut. Anak itu tidak memiliki masalah sama sekali. Jadi dia harus memiliki akar spiritual yang baik. Dengan cara ini, setelah setengah bulan lagi, Su Yun akhirnya melahirkan anak pertama Lisu. Setelah melahirkan, Lisu menggunakan benda ajaib khusus untuk mengujinya, dan dia menunjukkan kegembiraan. Akar spiritual anak itu adalah peringkat ke-6. Akar spiritual peringkat ke-6 tentu saja. Kelas 8. Kelahiran anak ini juga berhasil membuat akar spiritual Lisu mencapai akar spiritual tingkat 8. Tidak hanya itu, basis kultivasi yang dihadiahkan oleh sistem juga telah berubah untuk anak-anak dari akar spiritual peringkat ke-6. Dari 1 tahun menjadi 8 tahun. Ketika 2 akar spiritual peringkat 8 sebelumnya lahir, basis kultivasi yang dihadiahi juga berubah, itu 2 tahun. Karena perubahannya terlalu kecil, Lisu tidak memberikan perhatian khusus. Jadi aturannya adalah setiap kali akar spiritual meningkat peringkat pertama, apakah basis kultivasi yang dihadiahkan berlipat ganda? Pikir Lisu. Akar spiritual kelas 9 tidak memiliki perubahan khusus. Seperti keturunan biasa, mereka dihargai dengan basis kultivasi 1 tahun. Akar spiritual peringkat ke-8 adalah 2 tahun, peringkat ke-7 harus 4 tahun, dan peringkat ke-6 adalah 8 tahun. Menggandakan dengan cara ini, ke peringkat pertama akan menjadi 256 tahun. Dengan kata lain, hanya 1 keturunan dari akar spiritual peringkat pertama yang dapat menyumbangkan 256 tahun basis kultivasi untuk Lisu. Mungkin akan ada lebih banyak. Tentu saja, akar spiritual peringkat pertama bahkan tidak memikirkannya pada tahap ini, yaitu akar spiritual yang bisa langsung memasuki periode Gold Core. Periode pendirian yayasan selesai tanpa hambatan apapun, dan masuk akal untuk memadatkan inti emas. Untuk root spiritual peringkat pertama, tahap Nation Soul mungkin bukan tantangan besar. Di area 3 gerbang besar abadi, Lisu bahkan belum pernah mendengar tentang akar spiritual peringkat ketiga sebelumnya. Jadi tentu saja Lisu tidak akan memiliki fantasi yang tidak realistis. Perubahan lain dalam hadiah adalah bahwa anak-anak dari akar spiritual kelas 6 juga mengizinkan Lisu memilih untuk berlatih peralatan, berlatih alkimia, dan pengalaman pembentukan. Semua dengan 8 tahun pengalaman. Melihat seperti ini, akar spiritual keturunannya lebih tinggi dan manfaat Lisu juga lebih banyak. Setelah memiliki anak, Su Yun memulihkan diri di kediaman Li. Memiliki seorang anak memiliki pengaruh pada dirinya, tetapi tidak terlalu banyak. Segera tubuhnya kembali normal. Suamiku, mengapa kamu memilikinya lagi? Hanya dalam beberapa bulan, Su Yun menjadi khawatir. Itu dia hamil lagi. Dia berencana untuk memulihkan diri selama beberapa bulan sebelum kembali ke Xianzhong. Pada akhirnya cinta Su Yun untuk Lisu menang, dan dia memutuskan untuk kembali ke pelatihan pintu tertutup Xianzhong untuk berlatih selama beberapa waktu setelah melahirkan anak lagi. Setahun kemudian, anak keduanya dengan Lisu lahir. Anak ini sebenarnya memiliki akar spiritual, tapi itu bukan akar spiritual peringkat ke-6, tapi akar spiritual peringkat ke-8. Haha Yun kamu benar-benar hartaku. Lisu sangat senang. Su Yun menunjukkan senyum manis. Sekarang dia paling peduli pada Lisu.
Dan dalam beberapa hari setelah anak itu lahir, jumlah keturunan Li Su juga menembus 600.000. Li Su mendapatkan basis kultivasi 100 tahun lagi dan meningkatkan kemungkinan akar spiritual dilahirkan sebesar 0,1% dari keturunannya. Basis kultivasi 100 tahun saat ini tidak terlalu besar untuk Li Su, karena keturunan keluarga Li terus bertambah. Dalam waktu kurang dari setahun akan ada basis budidaya 100 tahun. Masih belum ada teknik kultivasi, pikir Li Su. Basis kultivasi yang dihadiahkan oleh sistem tidak terpengaruh oleh teknik kultivasi. Inti emas ada di lantai 2. Setelah basis budidaya 100 tahun turun, Li Su menemukan bahwa dia telah mencapai inti emas tingkat kedua. Ukuran inti emas dan kemurnian esensi sejati di dalamnya telah berubah secara signifikan. Akar spiritual kelas 8 memang lebih kuat. Kali ini Li Su mengumpulkan lebih dari 300 tahun cultivation base dan bergegas ke lantai 2 Gulkor. Anda harus tahu bahwa setiap level inti emas membutuhkan lebih banyak basis budidaya, dan inti emas peringkat pertama membutuhkan lebih banyak basis budidaya. Meskipun semakin akhir periode Gulkor, semakin besar permintaan cultivation base, tetapi Li Su juga melihat harapan. Dia berada di periode inti emas dan dia tidak harus bergerak maju perlahan seperti siput. Setelah anak kedua Suyun lahir, Li Su siap membiarkannya kembali ke Peishanzong. Saat ini sebuah kecelakaan terjadi dan Suyun hamil lagi. Ini yang ketiga. Gadis konyol ini tidak membutuhkan kekuatan roh untuk memaksanya keluar setiap saat. Suamiku, apa yang harus aku lakukan? Suyun membuka matanya yang polos dan bertanya. Li Su menyentuh kepala kecilnya. Melahirkan ini yang terakhir. Baik. Suyun mengangguk berat. Tuan, surat dari suster senior Su. Peishanzong, seorang murid perempuan, menyerahkan surat ke master. Yang lainnya, setelah Master Sekte membaca surat itu, matanya yang indah penuh dengan ketidakberdayaan.